Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi. Aduh, berat banget ini ya vlog kotakannya ya. Lumayan berat ya. Sony ya, Sony MHC W280D 2C 0D apa 2800 ya? Sini seperti D ya, tapi di sini 00 ya. Mini hi-fi komponen sistem. Oke lah, kurang lebih itu ya. Ini rusaknya ya, itu masalah di DVD-nya, dia tidak mau baca. Dan untuk tab-nya ya, tab-nya itu nyantol katanya ya. Yang ini yang nggak mau keluar ya, tuh nyantol ya. Oke, kita coba dulu ya, saya coba dulu. Saya colokkan. Oke. Nah, bunyi gitu ya. Oke, sekarang kita coba DVD. Suara ya, suara mekanisnya ya. Nah, ini nggak mau baca ya, cuma reading aja ya. Membaca tapi tidak baca. Nah, gimana itu? Membaca tapi tidak baca. Nggak mau baca-baca ya. Oke ya, saya akan fokus ke CD-nya dulu ya. Ini open close-nya apa namanya, nggak ada masalah ya. Dan CD-nya juga ada, tapi nggak mau ya. Oke, ini akan saya fokus ke sini dulu ya. Biasanya bentar. Oke ya. Biasanya ya, kasus seperti ini ya bisa dari, kalau lihat ini ya, ini kotor, agak kotor, kemungkinan jarang dipakai. Biasanya ya karena optik kotor ya, optik kotor. Kemungkinan lain adalah di mekaniknya ya. Mekaniknya itu bisa dari motor penggerak piringan ataupun motor penggerak optiknya yang bermasalah ya. Seperti itu ya. Kita cek dulu ya. Kalau saya lihat ini nggak ada suara apa namanya, seperti CD muter ya kelihatannya sih. Biar kita cek dulu ya. Oke, kita putar-putar dulu. Fokus ke sini dulu ya. Kenapa saya fokus ke sini? Karena di sini berat. Kita harus bongkar mekanisnya. Kemungkinan power supply dan amplinya ada di bawah ya. Jadi mungkin agak kompleks ya dibanding yang ini. Ya. Nah, udahlah lumayan ya. Pertama ya kita perhatikan adalah ini dulu, dia bergerak muter atau tidak. Oke. Posisi DVD. Please wait. Oke, muter ya. Nah, loh. Muternya nyendat-nyendat ya. Oke, tidak lancar ya. Oke, saya open dulu. Posisi optiknya ya. Waduh, ini saya harus cari cotton bud dulu ya. Oh ya, susah juga ya cotton bud. Oke, saya akan lepas ini dulu ya. Posisinya agak susah nih. Ini karena model optiknya itu dia tertutup seperti itu. Oh, nggak kelihatan ya. Jadi ada tutupnya. Tutup untuk optiknya ya, ada tutup untuk optiknya. Ada tutup untuk optiknya. Jadi apa?
kita harus geser sana ini nggak bisa manual ya, karena dia modelnya pakai model gear cacing ya, bom gear ya, jadi harus diputar. Nah, ini harus lepas dulu ya boxnya biar enak nanti ngoplok-ngoplok. Iya. Waduh, agak ribet juga ya nih ya. Saya pengen membersihkan itu, berarti kita harus keluarkan dulu. Harus keluarkan dulu. Ini apa namanya? Mekanisnya ya. Oh, ini jadi satu, nggak perlu saya lepas. Fokus ke optiknya dulu, kita bersihkan. Nanti kalau setting optik yang kemungkinan agak susah ya nanti ya, kemungkinan ya. Lepas dulu. Enggak. Bentar ya, jarang mainnya fish. Oke ya, lanjut lagi ya. Tadi ada orang maunya fish, nggak ada orang. Di gondrong baru istirahat. Ini kenapa nih nggak bisa keluar ini? Nyantol apakah ini? Oh, nyantol piringannya. Oke, sudah ya. Tuh ya, seperti ini ya, tertutup ya. Ini dia pakai uang, masih bersih ya. Waduh, ini nanti yang susah nih saya nih. Susah apanya? Susah nyeting optiknya. Nah, optiknya ada di bawah sini ya. Sedangkan ini tertutup ini tadi. Aduh, repot ya. Bisa cek dulu motornya. Motor penggerak piringannya. Kita harus cek dulu. Segini dulu biar tertutup dulu. Optiknya masih bersih ya, ada covernya. Ya ini nanti yang susah itu saya harus setting optiknya, ini bagian bawah agak susah posisinya. Oh ini, oh motornya ya, motornya. Bentar, oh posisinya saya keliru. Bentar. Tester saya. Nah, ini ya enak. Oh enggak lancar ya, enggak ada masalah ya. Motornya lancar, dia enggak mau baca. Ya berarti saya harus setting optik ini. Yang jadi masalah adalah posisinya yang susah. Waduh, dajanya. Jaga.
Oke, ini saya bersihkannya. Yang jelas ini nggak ada masalah di optiknya ataupun di penggerak piringannya, tapi ini akan saya coba bersihkan dulu optiknya. Itu langkah pertama ya, paling gampang seperti itu. Tetap kita bersihkan walau terlihat kinclong. Oh, tambah kinclong ya. Ini akan saya semprot dulu, terus kita pasang, coba ya. Semprot. Ada apa enggak? Pasang lagi ya, terus dicoba. Oke ya, sudah saya bersihkan, cek motor nggak ada masalah ya, optik nggak ada masalah. Kita coba. Nah, kalau masih tidak bisa ya harus setting optik. Jadi masalah posisi settingan untuk optiknya ya. Oke, ini saya coba dulu. Ayo open dulu. Oke. Apakah masih ya? Cepat. Sama aja ya. Tuh, mandek-mandek ya. Oke, ini akan saya coba dulu. Tetap sama aja ya, sama aja. Saya akan intip dulu optiknya ya. Kalian juga bisa intip nanti. Nah, dia nyala merah atau tidak ya. Lasernya enggak kelihatan. Nah, tuh ya. Nyala ya. Tuh, optiknya nyala ya. Nyala ya, enggak ada masalah. Kamera bisa kelihatan enggak? Karena memang posisinya ya. Saya open dulu. Saya close lagi. Nah, tuh ya, kelihatan ya. Nyala ya. Merah. Artinya optiknya kerja. Optiknya nggak ada masalah. Cuma kita harus nyeting. Coba saya matikan dulu. Saya cari posisi enak dulu ya, PW ya. Oh, sini ya. Tuh. Ini yang kelihatan cuma satu ini ya, setelannya. Ini akan coba saya setting dulu ya. Yang satu ini ya, yang satu nggak kelihatan ya, ada dua ya settingannya. Yang kelihatan cuma satu ini. Oke, ini akan saya putar mentok dulu. Tok ke kiri ya, seperti biasa ya. Teknik saya nyeting itu mentok ke kiri, terus saya putar ke kanan sedikit. Aduh, posisinya nih agak susah. Nah, saya putar sedikit. Oke. Coba ya harus telaten ya, telaten dan sabar kalau masalah setting optik ya. Oke. Jadi yang subscriber saya lama saya pasti tahu ya metodenya. Kalau saya nyeting optik seperti apa, saya selalu putar ke kiri dulu mentok, terus ke kanan ya. Tapi sebelumnya perhatikan dulu posisi awalnya ya. Ya. Muter kenceng banget, cuma masih tidak mau membaca ya. Masih reading aja. Ini coba saya ganti kaset lain ya. Ini MP3. MP3 saya coba kaset.
VCD aja ya mungkin ya. Ini VCD saya juga bermasalah ya. Udah sulaya juga. Saya udah kencang ya. Masih tidak mau ya, masih reading aja. Setting lagi ya, kali ini saya ganti kaset yang ini aja lah. Nah, kaset saya ini juga sulaya VCD saya. Oke ya, cabut lagi. Nah, nanti nggak perlu cabut-cabut ya. Setting lagi, nah, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Geser lagi ke kanan sedikit. Oke, coba lagi. Waduh, repot ya. Oke, kurang lebih seperti itu metode pengeterimanya ya. Cuma ya apa namanya, nanti yang satunya lagi ya, untuk setelan satunya lagi itu yang susah. Nanti saya harus cari ide untuk biar bisa ngetrim ya. Nah, posisinya aja. Nah ini coba lagi, masih mau bisa baca, masih tidak mau baca ya, harus saya setting dulu ya. Nggak mau ya, masih nggak mau. Oh, mau kencang. Oke, tetap tidak mau baca ya. Jadi akan saya setting optik dulu ya. Saya setting optik dulu. Ini saya skip ya. Nah, kenapa nggak di video aja mas ya? Karena akan memakan waktu lama ya. Yang jelas kurang lebih ngetrimnya seperti itu ya. Kalau saya kebiasaan saya ada putar mentok ke kiri, terus putar ke kanan, sedikit demi sedikit ya, sedikit demi sedikit sampai nanti dia bisa membaca. Kalau sampai tidak mau membaca, kembalikan ke posisi awal sebelum kalian geser ya. Jadi kalian perhatikan dulu posisinya ya. Seperti ini tadi saya perhatikan itu ya, posisinya agak mentok ya, sedikit mentok ke kanan, geser sedikit ya. Oke, ini akan saya trim dulu ya. Cuma yang masalah nanti yang satunya lagi trimnya agak susah. Oke, saya lanjut ke blok. Oke ya, sudah jadi ya, sudah selesai setting optiknya. Saya coba matikan, nyalakan lagi ya, dia langsung baik. Oke, bentar ya, nggak putus-putus ya. Oke, sekarang play. Kita cek suaranya. Oke ya, nggak usah nyoba lama-lama ya. Sudah jadi, tinggal nyeting optik aja ya. Wah, mas kok setiap setting optik kok nggak di videonya, nggak full, nggak apa namanya, nggak diperlihatkan sampai apa namanya settingnya benar-benar apa bisa baca. Nah, seperti yang saya bilang ya, sudah kalau setting optik itu ya, ini tuh kita harus sedikit-sedikit ya. Kelihatannya sepele, cuma tinggal muter-muter, tapi ya bertahap ya. Jadi kita geser sedikit, terus coba geser lagi sedikit, terus coba geser lagi sedikit, coba sampai dia bisa membaca ya. Yang jadi masalah adalah kalau dia ada 2 VR ya, untuk nyetingnya itu ada 2 buah. Nah itu kita harus setting satu-satu ya, satu dulu dia nggak ngefek sama sekali, terus kembalikan ke settingan awal ya. Jadi sebelum kalian muter-muter, hafalkan dulu posisi awalnya di mana VR-nya itu ya. Kalau masalah
kalian mau putar ke kanan atau ke kiri itu terserah ya, karena setiap optik juga berbeda-beda ya. Dalam artian kalau kita geser ke kiri itu dia tambah fokus, atau sebaliknya kanan dia tambah fokus ya, atau bisa membacanya ya, seperti itu. Tapi karena kebiasaan saya adalah saya selalu putar ke kiri dulu, mentok ya ke kiri, terus geser sedikit sampai dia bisa membaca. Kalau tidak bisa membaca ya kembalikan ke posisi awal. Nah seperti itu. Nah itu yang memakan waktu ya. Geser terus coba geser sedikit lagi, coba geser sedikit lagi, coba ya, seperti itu. Kalau ada dua seperti ini, apalagi ini posisinya susah. Nah ini kebetulan yang saya set cuma yang di sini aja ya, yang belakang tidak, jadi lebih mudah. Kalau yang belakang yang ini nggak bisa, harus set yang belakang ya, itu yang agak susah dan ribet ya. Saya harus ngelepas ini, sedangkan ini ada fleksibelnya yang kesini, nah serba repot ya. Nah, jadi seperti itu, gampang susah ya. Cuma muter aja gampangnya, cuma yang susah ya kita harus sabar ya, sedikit demi sedikit. Yang penting kalian tahu cara settingnya, kurang lebih seperti itu. Karena banyak juga ya dulu itu yang tanya, masa settingnya gimana mas, setting optik, yang tanya saya ya Japri, atau tanya di komentar settingnya gimana ya. Setting optik kurang lebih ya seperti itu ya, tinggal di putar-putar aja. Kalau ternyata masih sama aja mas, ya kemungkinan bisa dari faktor optiknya yang bermasalah, atau bisa juga faktor mekanis, itu juga bisa ya. Jadi mekanis itu juga berpengaruh juga ya. Jadi saya selalu bilang, untuk kalau memperbaiki CD, DVD dan lain-lainnya itu selalu saya suruh cek adalah pertama motor penggerak piringannya dia normal atau tidak, penggerak optiknya dia normal atau tidak, optiknya naik turunnya dia normal atau tidak ya, nyala atau tidak, seperti itu ya, kurang lebihnya seperti itu step-stepnya ya. Kalau mas saya pindah, mau baca lagu pertama, cuma lagu kedua kadang nggak mau nyendat atau kembali lagi ke lagu pertama. Nah itu biasanya mekanis penggerak optiknya, seperti itu ya. Karena kan kalau track dia berhubungan ya, kalau kita ke track 1, 2, kedua nggak mau, dia harusnya kan geser. Nah ini pergeserannya ini mungkin nggak lancar, bisa juga seperti itu ya. Oke ya, untuk CD-nya udah clear, ini akan saya tutup. Sekarang tinggal ngobrol-ngobrol bagian tape-nya ya, mekanisnya. Ntar nih saya pasang sekalian ya, saya pasang sekalian, top ikan, terus tinggal foto bagian tape-nya. Oke ya, sementara seperti ini dulu, nggak apa-apa. Saya harus ngelepas ini dulu. Masalah mekanis ya, mekanis itu juga gampang susah ya, mekanik tape itu ya. Jadi dia gampang susah juga, sama aja ya. Karet yang mulur itu dia juga bisa menyebabkan nggak baca atau macet ya, atau bisa juga mekanis yang lancar nggak lancar, macet ya. Itu juga bisa gampang susah. Oke, ini saya tutup dulu ya.
Oke ya, ini mekanisnya seperti ini. Dia macet, kenapa bisa macet ya? Nah, ini bisa dilihat ini di sini. Ini pernah dianu ya karetnya ya. Tuh di sini bisa kalian lihat. Dia melintir ya. Nah, ini karet melintir seperti ini. Harusnya dia nggak boleh melintir ya. Kalau kalian masang streng itu karet itu dia nggak boleh melintir. Nah, ini yang sebelah yang macet ya. Yang ini nggak mau dikeluarkan, itu gampang. Ini kalian harus putar dulu. Ya, kalau macet seperti itu, solenoidnya kalian tekan, terus kalian putar ya. Nah, sampai dia turun. Nah, kalau sudah turun biasanya dia bisa terbuka. Nah, ini nggak bisa, berarti kemungkinan dia anunya nyantol ya, ngeluntung ya, ngeluntung biasanya seperti itu. Oke, sekali lagi putar nih solenoidnya, kalian putar. Nah, sampai cedik seperti itu ya. Jadi tekan sekali terus diputar ya, sampai nyedik. Nah, masih nggak mau ya. Jadi kemungkinan oh ini malah naik lagi ya. Oh, nyantol. Nah, udah turun. Kemungkinan ini bisa saya buka nggak ya? Bisa saya, waduh, jadi satu ya ini ya. Bentar, saya harus ngemarke dulu. Ini jadi satu. Ini nyantolnya biasanya pitanya ya. Jadi pitanya itu dia nyantol di karetnya. Kalau tidak mau keluar ya. Jadi solusinya biasanya harus dipaksa ya. Jadi caranya seperti itu ya. Kalau kalian nyantol, ini kalian tekan sekali, kalian tekan terus kalian puter sampai rodanya yang bawah ini muter. Setelah itu lepas solenoidnya sampai ini nanti ada turun ya, headnya turun baru dibuka. Nah, ini nggak bisa. Kalau tidak bisa ya, seperti yang saya bilang, biasanya itu pitanya ngeluntung di rodanya. Nah, itu solusinya adalah biasanya saya harus paksa ya. Dan tentunya resikonya adalah pitanya putus ya. Mau nggak mau ya, karena posisinya susah ya, sulit ya, seperti ini. Ini ada tutupnya, tapi dia nggak ada hubungannya yang justru ini. Nah, ini harus dibuka ya, biasanya untung di sini ya, di rodanya ini atau di sini. Nah, posisinya susah ini. Nah, jadi harus resikonya adalah kita harus melakukan sedikit paksa ya, mau ndak mau ya, karena kalau nggak bisa keluar ini, dia nggak akan bisa keluar. Nah, harus kita paksa ya, tuh ya kan, bisa kalian lihat di sini, untung di sini. Nah, karena ini juga sudah rusak ya, sudah rusak tuh ya, sudah rusak. Jadi memang harus dipaksa untuk keluar ya. Mas ya susah ya, karena dia nyantol masuk ke sini ya. Ini kan bisa kalian lihat rollnya di sini, tentunya nggak akan bisa keluar ya. Resiko ya korbankan kaset. Nah, seperti itu. Nah, nanti kita nyobanya di luar ya, posisi di luar. Nanti akan saya coba di posisi di luar. Nah, sudah saking parahnya yang untungnya sampai segini ya, tentunya ya nanti kaset kita perbaiki ya, tapi ya cuma disambung ya, nanti musiknya ya lompat ya, seperti itu. Nah, ini juga, ini kalau saya lihat karetnya masih kuat ya. Nah, ini kalian perbaiki aja montir. Ini kalau saya lihat, oh yang ini loncat nih, enggak, masih kuat ya. Saya putar, nah dia masih ngelawan ya. Kalau dia tidak ngelawan itu biasanya sudah londot. Ini ngelawan ya, masih ngelawan. Nah, ini kalian perbaiki aja ya, dia jangan sampai melintir. Nah, nggak boleh melintir ya. Dampaknya apa ya kalau melintir ya, Mas? Oh, kita tahan dulu.
nggak tahan, dia masih ngelawan. Oke, yang ini juga ngelawan, ini juga kuat ya. Oh yang ini, oh, ini masih kuat, karetnya masih bagus ya saya rasa ya. Coba saya lihat benjo atau tidak. Loh enggak ya, katanya pernah diservis ini ya, udah pernah diganti karetnya. Oke, saya tidak akan lakukan penggantian karet sementara saat ini karena indikasinya memang tidak ada masalah ya. Karet pemasangannya. Hal lain yang perlu kalian perhatikan kalau double mekanis ini, kadang saya sering sekali menemui ya salah pasang ya. Salah pasangnya gimana mas? Karetnya perputarannya berlawanan ya, seperti ini misalkan. Ini harus sama. Kalau ini muternya ke kanan sana ya, salah jam-jam, ini juga harus sama ya. Ini harus sama, jangan sampai kebalik ya. Kalau kebalik nanti dia akan nyantol, biasanya akan bunyi tek seperti itu ya biasanya ya. Jadi kalian harus perhatikan jangan sampai salah. Ini juga perputarannya harus sama kanan dan kiri ya. Karena yaitu biasanya karetnya putus ya, nggak tahu terus masangnya gimana. Ini yang belum pernah ngoplok-ngoplok tape ya mekanis atau baru pertama kali, itu juga biasanya seperti itu. Jangankan itu, bahkan montir pun kadang tukang servis pun kadang juga sering melakukan kesalahan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya sering sekali harus ngajari Ki Gondrong untuk masalah mekanis ini ya. Harus ngajari ya, sepele tapi ya gitu nganyel ke. Terkadang udah ganti karet, udah ganti nyantol, masih nyantol ya. Jadi harus dipasang, ini pasang. Setelah dipasang, dicoba nyantol, masih nyantol. Nah itu juga sering di nganyel ke ya. Gampang-gampang susah. Oke. Nah, lepas ini baru bisa ya. Nyantol. Oke. Sekarang kita perhatikan. Ini udah kotor banget, nanti coba ganti ya. Cuma saya punya atau tidak ya, masalahnya modelnya seperti ini. Hal lain yang perlu kalian perhatikan ada di asnya sini ya. Ini dia sampai coklat seperti ini ya. Ini harus kalian benar-benar bersih ya, dalam artian jangan sampai dia ada yang nempel seperti ini. Ini kan nempel ya, bersihkan. Biasanya saya membersihkan itu tekniknya adalah saya pakai pisau cutter. Kita miring posisi seperti ini, jadi kita sesetkan ya, jangan dikerokkan gini ya, jadi disesetkan aja ya. Nah, terus kalian putar ya sampai bersih. Nanti setelah itu kita coba bersihkan lagi pakai autosol ya, autosol. Nah, dan harus benar-benar bersih dan kinclong ya, alias licin ya. Ini benar-benar harus licin. Kalau masih ada, kalau ini ya, ini kalau kalian pegang itu masih kasar ya. Kalau masih ada yang kasar, itu akan menyebabkan pita kusut. Nah, kenapa ini pita kusut? Karena ini ya, karena ada ininya ini ya. Jadi seperti ini ya. Ini kan kasar dia. Nah, ini menyebabkan pita yang di sini itu nggak lancar dan nyantol seperti itu ya. Jadi kenapa kusut? Salah satunya penyebabnya ini ya. Ini harus bersih, licin, salah satunya ya. Yang kedua adalah karetnya ini. Nah, penyebab lainnya ya, perlu diperhatikan. Sepele tapi kalau kalian nggak paham, wah udah saya ganti karetnya mas, tapi masih nguntang-nguntung. Nah, biasanya di sini ini kurang bersih. Ini mengganjal sedikit aja ya, nggak rata, nggak licin, itu tetap bisa menyebabkan pitanya ngeruntung. Nah itu yang perlu kalian perhatikan ya. Sepele ya, sepele tapi pengaruh. Nah, seperti itu. Kalau karet bermasalah itu bisa juga menyebabkan suaranya ngombak-ngombak juga bisa. Nah ini kan dari sini udah kelihatan udah kinclong ya.
Kinclong ini pun masih ada tahapan lainnya. Biasanya saya bersihkan lagi menggunakan autosol ya. Autosol apa sih mas? Ya bentar ya, ini saya bersihkan dulu. Kurang lebih seperti itu ya. Metodenya seperti ini ya. Kalau saya ya, kalau kalian ada metode lain ya silakan komen di bawah ya. Silakan komen di bawah. Share aja pengalaman kalian ya. Jadi nggak perlu kadang orang yang gagal paham itu ya banyaknya menghujat aja ya. Kalau memang salah lebih baik orang diinfokan ya, mas itu harusnya jangan gitu gini. Nah itu akan lebih baik ya. Mengkritik tapi nggak ngasih solusi ya sama aja ya, sama aja bohong. Jadi misalnya mas ini harusnya nggak gitu, atau coba pakai ini mas lebih enak, simpel. Nah itu kan jelas ya, sama-sama ya. Walaupun saya tuser bikin video ini bukan berarti saya paling hebat ngajari ya, pasti ada yang lebih hebat, lebih berpengalaman dari saya. Ya pelan-pelan ya. Oke ya, kurang lebih seperti itu ya. Ini akan saya bersihkan dulu sambil sekalian saya cari karetnya ya. Nanti setelah itu baru tahap selanjutnya ini apa mas, untuk membersihkan ini juga gimana mas. Nah, seperti itu ya. Oke, saya bersihkan dulu. Saya juga akan cari karetnya. Ini gampang ya nyongkelnya, tinggal dicongkel aja seperti ini. Nanti carikan karet penggantinya. Nah mudah-mudahan, oh lubang besar ya, lubang besar apa kecil? Besar. Oke, ini harus ganti juga. Oke, saya bersihkan dan carikan karetnya. Oke ya, sudah saya bersihkan sini ya. Tahap selanjutnya, walaupun kita udah bersihkan, kita kerok-kerok, ini biasanya saya akan bersihkan pakai ini juga ya, autosol ya. Belinya di toko bangunan ya. Saya biasa kasih ini biar dia tambah kinclong atau lancar ya. Ini juga untuk saya gunakan untuk, mau habis nih, untuk membersihkan head juga ya biasanya. Mau habis nih. Oke lah. Nah, pakai ini ya. Saya biasanya pakai ini. Kalian bersihkan ya di sini. Tinggal kalian taruh sini, kalian putar ya, putar dari belakang sini, terus ya, sambil kalian gosok-gosokkan gini ya. Nah, sambil kalian putar di belakang ini, sambil kalian gosok-gosokkan. Jadi usahakan benar-benar dia sampai kinclong dan licin ya, biar tidak terjadi ngeluntang-luntung lagi ya, seperti itu. Satu penyebab dia kaset nuntungnya ini, selain karet kapstannya ya, kapstannya belum saya pasang, nanti aja. Fokus ke sini dulu. Nah seperti itu. Kalau udah, ini kan kotor banget dalamnya, ini kalian balik untuk menghilangkan sisa obatnya ya. Nah, seperti itu. Nah, semua ya, semua kalian lakukan seperti itu. Nah seperti ini ya, tuh pastikan ini benar-benar licin, nggak ada kalian coba pakai kuku, jangan sampai kalau masih ada yang nyendet gitu ya, nyendet gitu, nah itu harus kalian bersihkan ya. Iya, seperti ada yang ganjel lah, ganjel itu kalian harus bersihkan. Terus tinggal headnya bersihkan ya, seperti itu ya. Headnya sama, kalian pakai autosol, jangan atas bawah ya, sesuai kan dia pitanya geraknya kanan kiri ya, jadi ya kanan kiri. Penting ya untuk membersihkan ya, jadi dia juga harus lancar ya, jangan sampai ada tempelan pitanya juga ya. Jadi benar-benar halus juga ya, biar pembacaannya juga lancar dan tas pitanya juga biar nggak cepat rusak juga ya, karena kena goresan dari bekas pita yang menempel.
Nah, kalau udah balik pakai bagian yang bersih, kalian bersihkan. Jadi seperti itu ya, untuk menghilangkan sisa obatnya itu juga penting. Nah, kinclong seperti ini. Oh ya, kinclong ya. Ya juga harus benar-benar kinclong ya. Dalam artian kalau dekok ya wajar ya, dekok dalam artian ya headnya udah dekok ya harus ganti. Yang penting ininya lancar. Nah, ini akan saya bersihkan semua dulu. Metodenya seperti itu ya. Nah, jadi kurang lebih metodenya seperti itu. Oke. Ini kanan kiri ya, jadi jangan kebalik-balik, nggak bisa ya. Oke, monggo Bu. Saya akan lakukan hal yang sama di keseluruhannya. Jadi seperti itu ya. Masih untung-untung udah ganti karetnya ini masih untung ya. Ininya perhatikan. Terus satu lagi, kalau mekanis model seperti ini ada sensornya, sensor untuk kasetnya ya. Biasanya kalau tidak ada kaset, kita play itu dia tidak akan mau. Jadi di sini itu juga sering jadi permasalahan. Sudah saya kasih kaset tapi hasilnya nggak ada deteksi mas. Nah, ini semprot aja pakai kontak cleaner ya, sensornya ya, sensor switchnya ini untuk mendeteksi kasetnya ya. Itu perlu diperhatikan juga. Mas, terkadang udah di-play terus tahu-tahu jeglek sendiri, bisa juga dari sini ya, jeglek sendiri karena ini enggak lancar. Kalau ini tidak terdeteksi ada kaset, dia akan otomatis lepas ya, atau jeglek ya, seperti itu. Atau kalau kita paksa buka gitu ya, dia akan buka sedikit, ini kan switchnya tidak akan tertekan, maka dia akan turun ini ya, otomatis seperti itu. Tekan, terus di sini juga ada switch sensornya ya, kalian semprot aja seperti itu ya, gampang susah ya. Oke, ini akan saya bersihkan semua. Terus akan saya coba, tentunya saya akan nyobanya seperti ini ya, belum saya pasang ya nanti. Terus coba ini juga harus colokkan, nyobanya ya, udah lancar ya, udah langsung saya pasang aja ya. Jadi seperti itu. Tapi yang terpenting ini ya, caranya seperti itu ya, kurang lebih ya kalian. Jadi nggak usah bingung. Seperti yang saya bilang, mekanis itu gampang susah, sepele tapi nganyel kayak ya. Kalau kita salah ya tentunya bisa menyebabkan nyangkut, kaset nyangkut dan sebagainya, atau masih nggak normal seperti itu. Ini juga saya agak curiga karena ini agak berat, kemungkinan karetnya terlalu kencang atau gimana, tapi akan saya coba dulu nanti, dengarkan suaranya dia speednya terlalu rendah atau tidak ya, seperti itu. Tapi ya cukup lah ya, lumayan. Oke, saya lanjut oprek-oprek ini, terus akan saya coba. Saat maju, saat mundur. Oke, plus kita coba yang B. Kita apply edge, pindah dulu ya. Oke ya, sudah jadi ya. Untuk masalah mekanis, tipnya ya kurang lebih seperti itu ya, perbaikannya ya gampang susah. Terus ini ya pakai kaset orangnya saya udah sambung ya lumayan lah ya. Tapi ya pas yang putus itu ya tentunya suaranya akan berbeda nanti ya, seperti itu. Kurang lebih ya seperti itu ya, faktor-faktor penyebab dia ngeluntung itu kurang lebih seperti itu. Jadi kalian perhatikan, asnya itu dia benar-benar harus bersih ya,
jangan sampai ada tempelan bekas pitanya itu. Kalau kalian punya tape, kalian lihat ya. Jadi kalau udah lama nggak kepake biasanya, terus kalian punya kaset yang lama ya, model lama, kaset lama, terus buat kalian play, biasanya dia juga bisa akan nempel ya, nempel di karet-karetnya dan sebagainya. Biasanya ada jamurnya juga. Nah itu usahakan kalau punya kaset yang udah lama nggak di setel, lembab, itu di share dulu ya, maju mundur dulu ya, di share dulu sampai dia lancar ya, paling tidak seperti itu ya. Itu juga bisa menyebabkan nanti nempel-nempel seperti tadi ya, bisa juga seperti itu, atau keseringan dipakai ya juga bisa. Terus cara menanganinya gimana Mas kalau kotor seperti itu? Gampang ya, kalian bisa pakai kapas, kasih alkohol ya, seperti itu. Terus caranya, nah ini sebagai contoh aja ya, kapas, ini misalkan kapas ya, atau kalian punya cotton bud seperti ini ya, kalian bersihkan aja ya asnya ya. Kalau headnya ya jangan pakai ini, pakai cotton bud aja, kalian bersihkan. Ini caranya ya, ini harus kalian tekan switchnya ini ya, kalau enggak ya dia nggak akan bisa play ya. Misalkan ini posisi tape A ya, saya play no tape, tulisannya bakal no tape ya, no tape ya. Jadi ini harus switchnya kalian tekan ya, yang satu nekan switch, ini harus kalian kasih alkohol dulu ya, terus ini kalian play. Nah lihat ya, di sini ini yang jalan sebelah, nah sana ini kalian nah bersihkan aja seperti ini ya, pelan-pelan sambil kalian tekan pelan-pelan ya. Nah seperti itu sampai bersih ya, bersih, dan terus kalian raba seperti ini. Ini harusnya nggak ada yang mengganjal ya, harus kinclong seperti itu ya. Nah, kalau masih ada yang mengganjal, bersihkan lagi ya, seperti itu. Atau kalau kalian punya autosol ya, pakai autosol juga bisa, tapi harus hati-hati jangan sampai kena karetnya nanti ya. Makanya tadi kenapa karetnya saya lepas dulu ya, biar nggak kena karetnya. Jangan dipasang dulu ya, bersihkan dulu seperti itu. Caranya seperti itu ya, gampang ya. Jadi sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, kalau memang sudah coklat-coklat ya, jangan sampai dibiarkan menumpuk. Nanti kalau udah menumpuk ya kasusnya seperti ini ya, dia akan ngeluntung di sini pitanya dan dikeluarkan nggak bisa, dan solusinya memang harus dipaksa ya, biasanya seperti itu. Nah, oke ya, sampai di sini dulu ya kotokannya ya. Kalau ada pertanyaan silahkan kalian tulis di kolom komentar. Like videonya kalau kalian suka, dislike videonya kalau kalian tidak suka, share ya biar bermanfaat. Sampai ketemu di servisan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.